Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi RPS nomor 7 untuk mata kuliah sejarah kolonial. Perkenalkan, nama saya M. Rido dengan NIK 2005136384. Baik, langsung saja untuk materi, yaitu yang pertama adalah materi RPS nomor 7, yaitu awal perkembangan persaingan SI atau Serikat Islam dan ISDV PKI. Nah, Serikat Islam ini pada tahun 1912 itu dipimpin oleh yang baru Haji Umar Said Djoko Romianato. Nama SDI diubah menjadi Serikat Islam atau SI. Kemudian hal ini diperagakan supaya organisasi tidak hanya mengadakan kampanye dalam anggota ekonomi, tapi juga anggota lain seperti politik. Jika ditinjau dari aturan dasarnya, dapat disimpulkan tujuan SI merupakan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah mengembangkan jiwa dagang. Kemudian yang kedua, menolong anggota-anggota yang merasakan kesusahan dalam anggota usaha. Kemudian memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat. Dan yang terakhir kemudian memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam. Serta yang terakhir adalah hidup menurut perintah agama. Nah, SI tidak membatasi keanggotaan hanya untuk masyarakat Jawa dan Madura saja. Tujuan SI merupakan membangun persaudaraan, persahabatan, dan tolong-menolong di selang musim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Keanggotaan SI bukan untuk semua lapisan masyarakat Muslim. Pada waktu SI mengajukan diri sebagai badan hukum, awalnya Gubernur Jenderal Udenburg menolak. Badan hukum hanya diberikan kepada SI lokal. Meskipun dalam aturan dasarnya tidak terlihat mempunyai unsur politik dan menentang ketidakadilan serta penindasan yang diperagakan oleh pemerintah kolonial, gunanya SI memiliki jumlah anggota yang banyak sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintahan Belanda. Nah, seiring dengan perubahan waktu, akhir-akhir SI pusat diberi pengakuan sebagai badan hukum pada bulan Maret tahun 1916. Setelah pemerintah memperbolehkan berdirinya partai politik, SI berubah menjadi partai politik dan mengirimkan wakilnya ke Volksraad tahun 1917. Nah, yaitu ada dua kongres di sini. Yang pertama adalah kongres awal dan yang kedua adalah kongres kedua diselenggarakan pada bulan Oktober 1917. Nah, di kongres awal, kongres pertama diselenggarakan pada bulan Januari 1913. Dalam kongres ini, Djoko Romianato menyatakan bahwa SI merupakan organisasi politik dan berhaluan untuk meningkatkan perdagangan antar bangsa Indonesia, menolong anggota yang merasakan kesusahan ekonomi serta mengembangkan kehidupan religius dalam masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, yaitu kongres kedua diselenggarakan pada Oktober 1917. Nah, kemudian kongres ketiga diselenggarakan pada tanggal 29 September sampai 6 Oktober 1918 di Surabaya. Dalam kongres ini, Djoko Romianato menyatakan jika Belanda tidak melaksanakan reformasi sosial berskala besar, SI akan melaksanakannya sendiri di luar parlemen. Kemudian masuknya pengaruh komunisme. SI yang merasakan perkembangan pesat, kesudahan mulai disusupi oleh petuah sosialisme revolusioner. Petuah ini disebarkan oleh H.J.F.N. Smith yang membangun organisasi SDP Inside Social Democratic Movement pada tahun 1914. Pada mulanya, SDP sudah mencoba menyebarkan pengaruhnya, tetapi karena petuah mereka tidak berakar di dalam masyarakat Indonesia, melainkan impor dari Eropa oleh orang Belanda, sehingga usahanya kurang sukses. Sehingga mereka mempergunakan taktik inflasi yang diketahui sebagai blok di dalam.
Mereka sukses menyusup ke dalam tubuh SI oleh karena dengan tujuan yang sama, suatu membela rakyat kecil dan menentang kapitalisme, namun dengan metode yang berlainan. Nah, dengan tuh usaha yang adun, mereka sukses mempengaruhi tokoh-tokoh muda SI seperti Samon, Darsono, Tan Malaka, dan Alim Prawidirjo. Hal ini menyebabkan SI pecah menjadi SI putih yang dipimpin oleh Hots Joko Murmiananto dan SI merah dipimpin oleh Samon. SI merah berdasarkan asas sosialisme komunisme. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ISDP ke dalam tubuh SI ini, yang diantara lainnya itu adalah Sentral Serikat Islam atau CSI sebagai badan koordinasi pusat memiliki kekuasaan yang lemah. Hal ini disebabkan tiap cabang SI bertindak sendiri-sendiri. Pimpinan cabang memiliki pengaruh yang kuat untuk memisahkan nasib cabangnya. Dalam hal ini, Samun merupakan ketua SI Semarang. Nah, peraturan partai pada waktu itu memperbolehkan keanggotaan multipartai, mengingat pada mulanya organisasi seperti Budi Utomo dan SI merupakan organisasi non-politik. Samun juga memimpin ISDV PKI dan sukses meningkatkan anggotanya dari 1.700 pada tahun 2016 menjadi 20.000 orang pada tahun 1917 di sela-sela kesibukannya sebagai ketua SI Semarang. Nah, belakang suatu peristiwa dari Perang Dunia I hasilnya panen padi yang jelek membumbungnya harga-harga dan menurunnya upah karyawan perkebunan untuk mengimbangi kas pemerintah kolonial, mengakibatkan dengan mudahnya rakyat memihak pada ISDP. Belakang suatu peristiwa kemiskinan yang lebih diderita rakyat semenjak politik pintu buka atau sistem liberal diperagakan pemerintah kolonialisme sejak tahun 1870 dan wabah pes yang melanda pada tahun 1917 di Semarang. Nah, SI Putih yang terdiri dari Haji Agus Salim, Abdul Muiz, Supranoto, Soekarmaji, Marijan Kertawirjo berhaluan kanan berpusat di kota Yogyakarta, sedangkan SI Merah Soman Alim berhaluan kiri berpusat di kota Semarang. Sedangkan host Joko Wiranto pada mulanya merupakan penengah di selang kedua kubu tersebut. Nah, jurang selang SI Merah dan SI Putih lebih melebar saat keluarnya pernyataan Komintern Partai Komintern Partai Komunis Indonesia yang menentang cita-cita pan-Islamisme. Pada saat Kongres SI Maret 1921 di Yogyakarta, Haji Fakhrudin, Wakil Ketua Muhammadiyah, mengedarkan brosur yang menyatakan bahwa pan-Islamisme tidak akan tercapai bila tetap bekerja sama dengan komunis, karena keduanya memang bertentangan. Di samping itu, Agus Salim mengecam SI Semarang yang mendukung PKI. Darsono membalas kecaman tersebut dengan mengecam Belanda kebijaksanaan. Keuangan Joko Wiranto SI Semarang menentang pencampuran agama dan politik dalam SI. Oleh karenanya Joko Wiranto lebih condong ke SI haluan kanan atau si putih. Kemudian di sini ada penegakan disiplin partai. Pecahnya SI terjadi setelah Somo dan Darsono dikeluarkan dari organisasi. Hal ini mempunyai kaitannya dengan sorongan Abdul Muiz dan Agus Salim pada Kongres SI yang ke-6 pada tanggal 6 sampai 10 Oktober 1921 tentang perlunya disiplin partai yang melarang keanggotaan rangkap. Anggota SI harus memilih selang SI atau organisasi lain dengan tujuan supaya SI lepas sama sekali dari kotoran dari unsur-unsur komunis. Hal ini dikhawatirkan oleh PKI sehingga Tan Malaka menanti pengecualian untuk PKI. Namun usaha ini tidak sukses karena disiplin partai diterima dengan mayoritas suara. Suara itu anggota-anggota PSI dari Muhammadiyah dan Persekutu turut pula dikeluarkan karena disiplin partai tidak memperbolehkannya. Keputusan mengenai disiplin partai diperkeras lagi dalam Kongres SI pada bulan Februari 1923 di Madiun. Dalam Kongres, Joko Wiranto mengusahakan tentang peningkatan pendidikan kader SI dalam memperkuat organisasi dan pengubahan nama CSI menjadi Partai Serikat Islam (PSI). Pada Kongres PKI bulan Maret 1923, PKI memutuskan untuk menggerakkan SI Merah untuk menandingi SI Putih. Pada tahun 1924, SI Merah beralih nama menjadi Serikat Rakyat. Kemudian ini yang keempat adalah Partai Serikat Islam Indonesia. Pada Kongres PSI tahun 1929 menyatakan bahwa tujuan perjuangan merupakan sampai kemerdekaan nasional. Karena tujuannya yang jelas, itulah PSI ditambah namanya dengan Indonesia sehingga
menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Pada tahun ini itu juga PSII menggabungkan diri dengan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau Triple PKI. Belakang suatu peristiwa keragaman metode pandang di selang anggota partai PSSI pecah menjadi beberapa partai politik. Di selangnya Partai Islam Indonesia dipimpin Sukiman, PSII Kartosuwiryo, PSSI Abu Kisno, PSSI sendiri. Perpecahan itu melamakan PSSI dalam perjuangannya. Pada pemilu 1955, PSII menjadi peserta dan mendapat 8 kursi parlemen. Usulan pemilu 1971 di zaman Orde Baru, PSII di bawah kepemimpinan Haji Anwar Joko Winanto kembali menjadi peserta bersama 9 partai politik lainnya dan sukses mendudukan wakilnya di DPR RI sejumlah 12 orang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi awal perkembangan persaingan SI dan ISDP PKI. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.